Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ukti Naimah. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saudara semuanya bisa memanggil saya Kak Ukti maupun Mbak Ukti. Nah, saya asal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Jadi di sini saya yang akan membersamai saudara semuanya dalam mata pelajaran sejarah untuk beberapa pertemuan ke depan. Nah, sekian ya perkenalan dari saya. Selanjutnya kita akan langsung lanjut ke materi. Tingkat 5 program kesetaraan untuk mata pelajaran sejarah. Yang pertama akan kita bahas yaitu pada modul 6 mengenai Jaya Maritimku Jayalah Indonesiaku. Nah, pada modul 6 ini saya akan membahas mengenai unit 1 yaitu berupa mengenal kejayaan kerajaan maritim masa Hindu-Buddha. Pada unit 1 ini terdapat dua pokok bahasan yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu satu, Kerajaan Sriwijaya, dan yang kedua yaitu Kerajaan Majapahit. Memasuki pokok bahasan yang pertama yaitu satu, Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-6 Masehi dan merupakan kerajaan yang bercorak Buddha. Wilayah kekuasaannya terbentang dari berbagai negara yang masuk ke ASEAN pada saat ini, yaitu berupa Kamboja, Thailand bagian selatan, Semenanjung Malaya. Sedangkan di Indonesia meliputi Pulau Sumatera, pesisir barat Kalimantan, hingga Jawa bagian barat. Pusat kerajaan Sriwijaya terletak di antara Bukit Siguntang dengan Sobakiking, Palembang, Sumatera Selatan. Atas merupakan raja yang pernah memerintah dan memberikan tonggak sejarah dalam kerajaan Sriwijaya. Yang pertama yaitu Raja Dapuntahyang Srijayasana. Beliau membawa tentara sebanyak 20.000 dan berhasil menundukkan Minangkatawan. Yang kedua, membangun Taman Sri Kestra yang diperuntukkan bagi kemakmuran masyarakat umum. Yang kedua yaitu Raja Wisnu pada tahun 775 Masehi. Beliau mendirikan kota Ligor untuk menguasai jalur pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka. Yang ketiga yaitu Bala Putra Dewa. Beliau membawa kerajaan Sriwijaya pada masa keemasan dan menghadiahkan sebidang tanah untuk didirikan sebuah asrama bagi pelajar dari kerajaan Sriwijaya yang belajar di Nalanda, India. Yang keempat yaitu Sri Sanggaram Awijaya Tunggawarman pada tahun 1030 Masehi. Dijelaskan dalam kitab Arjuna Wiwahana karangan Empu Panwa menerangkan bahwa kerajaan Sriwijaya diserang oleh kerajaan Kola dan Ratu Sisanggar Wijaya Tunggawarman disandra. Atas bantuan Airlangga, kerajaan Sriwijaya berhasil dibebaskan dan Airlangga dinikahkan dengan Ratu Sanggarama Wijaya. Kerajaan Sriwijaya berkembang dengan dinamis di bawah pemerintahan 4 raja-raja di atas. Perkembangan kerajaan Sriwijaya di beberapa aspek, salah satunya yaitu politik, sosial, ekonomi, dan budaya, turut serta mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara kita hingga sekarang. Berikut adalah perkembangan kerajaan Sriwijaya dari berbagai prasasti yang ditemukan yang dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu aspek politik. Pada zaman kejayaan Sriwijaya tercapai pada abad ke-8 sampai abad ke-19 Masehi. Puncaknya yaitu pada saat kerajaan Sriwijaya diperintah oleh Raja Balaputra Dewa. Pada aspek politik, beberapa kebijakan yang turut mendorong kerajaan Sriwijaya menjadi besar antara lain yaitu 1. Meletakkan dasar politik kerajaan pada penguasaan jalur pelayaran, jalur perdagangan, dan menguasai wilayah strategis untuk digunakan sebagai pangkalan armada laut. Kebijakan politik ekspansi ini, di samping berhasil memperluas wilayah kerajaan, juga mampu menjadikan pusat perdagangan dengan menguasai jalur-jalur perdagangan India, Cina, Selat Malaka, Selat Sunda, Semenanjung Malaya, dan Tanah Genting Kera. Nah,
Di atas merupakan bukti-bukti kebijakan ekspansi Kerajaan Sriwijaya yang dapat dilacak pada prasasti-prasasti berikut. Yang pertama yaitu Prasasti Kedukan Bukit pada tahun 684. Ditemukan di daerah Kedukan Bukit di sepanjang Sungai Talang dekat Palembang. Isi prasasti ini menjelaskan tentang Raja Dapuntahyang dari Kerajaan Sriwijaya membawa 20 tentara dan berhasil menaklukkan Minangkabau. Letak Minangkabau diperkirakan berada di daerah Binaga Jambi. Yang kedua yaitu Prasasti Kota Kapur pada tahun 686. Prasasti Kota Kapur Bangka tahun 686 ditemukan di Pulau Bangka. Prasasti ini menyebutkan bahwa Kerajaan Sriwijaya berusaha menaklukkan bumi Jawa yang tidak setia kepada Sriwijaya. Adapun yang dimaksud bumi Jawa adalah Kerajaan Tarumanegara atau sekarang terletak di Kota Bogor, Jawa Barat. Yang ketiga yaitu Prasasti Kerang Berahi pada tahun 686. Prasasti ini ditemukan pada tahun 686 di daerah pedalaman Jambi yang menunjukkan penguasaan daerah tersebut oleh Sriwijaya. Dan yang terakhir yaitu Prasasti Ligor. Prasasti Ligor berangkat tahun 775 ditemukan di Malaysia. Prasasti ini menyebutkan tentang pendirian ibu kota Ligor di Semenanjung Malaya agar lebih dekat dengan mengawasi pelayaran perdagangan di Selat Malaka. Yang kedua yaitu aspek sosial. Sebagai kerajaan maritim yang menguasai wilayah perairan jalur perdagangan dunia, maka penduduk kerajaan Sriwijaya banyak berinteraksi dengan orang-orang berbagai belahan dunia, termasuk dengan pedagang. Para pedagang selain untuk berdagang, mereka juga menyiarkan agama. Penduduk kerajaan Sriwijaya bersifat sangat terbuka terhadap hal-hal baru, misalnya yaitu masuknya ajaran agama Buddha dari India. Masyarakat kerajaan Sriwijaya memiliki dinamika yang sangat tinggi, baik pada saat memperluas wilayah kerajaan perdagangan dan keagamaan. Oleh karena itu, pihak kerajaan membuatkan area publik, yakni berupa taman yang diakses oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Berdasarkan letak geografis, Kerajaan Sriwijaya berada di antara dua pusat peradaban Asia, yakni India di barat dan Cina di sebelah timur. Kedua pusat peradaban ini secara intensif melakukan hubungan dagang. Dengan demikian, kawasan Sriwijaya menjadi jalur sekaligus mata rantai yang menghubungkan keduanya. Lambat laun, masyarakat Sriwijaya terlibat dalam hubungan tersebut. Pantai-pantai yang strategis di Selat Malaka sering dijadikan sebagai tempat bongkar muat berbagai dagangan dagang. Oleh karena itu, tumbuhlah penguasa-penguasa setempat yang kemudian berperan sebagai pedagang. Dalam kaitan itu, hasil bumi dari Kerajaan Sriwijaya semakin menguatkan dugaan bahwa kehidupan ekonomi masyarakat Sriwijaya bertumpu pada kegiatan pelayaran dan perdagangan. Dan untuk menjaga keamanan wilayah lautnya yang luas, maka Kerajaan Sriwijaya membangun sebuah armada laut yang sangat kuat. Dengan demikian, perdagangan yang berlangsung di Kerajaan Sriwijaya dapat berjalan dengan aman. Dari wilayah lautnya yang luas, Kerajaan Sriwijaya banyak memperoleh pemasukan dari kapal-kapal dagang yang melintas atau hanya sekedar singgah di pelabuhan Sriwijaya. Yang keempat yaitu aspek budaya. Dijelaskan bahwa Raja-Raja Sriwijaya memiliki perhatian yang sangat besar pada perkembangan budaya dan pendidikan, khususnya mengenai pendidikan pengajaran agama Buddha. Hal ini terbukti bahwa Raja Sriwijaya Sanggarama Wijaya Tunggawarman mendirikan sebuah wihara di India Selatan, yaitu di Nagipatana. Wihara ini dilengkapi dengan asrama yang dikhususkan bagi tempat tinggal para biksu yang berasal dari Sriwijaya yang tengah memperdalam ajaran agama Buddha di India. Memasuki pokok bahasan yang kedua yaitu Kerajaan Majapahit.
Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya. Kerajaan Majapahit terletak di daerah Tarik, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan ini berkembang dari tahun 1293 hingga tahun 1500. Pada awalnya, daerah Tarik diberikan oleh Arya Wiraraja kepada Raden Wijaya karena telah mengabdi kepada Arya Wiraraja. Selanjutnya, oleh Raden Wijaya dibangun menjadi sebuah perkampungan, dan berkat kecakapannya lah menjadi sebuah kerajaan Majapahit pada saat ini. Kemudian terdapat 4 raja yang pernah memimpin pada kerajaan Majapahit, yaitu diantaranya Raden Wijaya pada tahun 1293 hingga tahun 1909, yang kedua Srijaya Negara pada tahun 1309 hingga tahun 1328, dan yang ketiga yaitu Sri Buana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani pada tahun 1328 hingga tahun 1350, dan yang terakhir yaitu Raja Hayam Wuruk pada tahun 1350 hingga tahun 1389. Pada awalnya, kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu yang bercorak agraris. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, pada puncak kejayaannya, kerajaan Majapahit menjadi bercorak maritim. Nah, pergeseran dari corak agraris menjadi maritim ini dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya yaitu 1. Kerajaan Majapahit menerapkan kebijakan politik Dwipantara untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Yang kedua, masuknya agama Hindu-Buddha yang akhirnya kerajaan mengenal sistem pemerintahan. Yang ketiga, kerajaan Majapahit menjadi produsen hasil pertanian seperti beras, lada, cengkeh, pala, kapas, dan kayu cendana yang diminati oleh daerah lain. Yang keempat yaitu jaringan perdagangan yang semakin meningkat baik antar negara maupun antar daerah internasional. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya daya dukung perniagaan jalur laut berupa adanya pelabuhan-pelabuhan besar di kerajaan-kerajaan di kawasan Asia Tenggara. Itulah penyebab adanya pergeseran dari kerajaan bercorak agraris menjadi kerajaan bercorak maritim. Berikut adalah aspek-aspek dalam pemerintahan kerajaan Majapahit. Yang pertama yaitu aspek politik. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293. Nah, kerajaan Majapahit selalu menjalankan politik bertetangga yang baik dengan kerajaan asing, seperti menjalin politik bertetangga dengan kerajaan Cina, Ayodhya, Champa, dan Kamboja. Pemerintahan kerajaan Majapahit sudah sangat teratur dan berjalan dengan baik. Nah, yang kedua yaitu aspek budaya. Pada masa kerajaan Majapahit, kehidupan sosial di masyarakat sudah tercipta dengan kondisi yang tertib, aman, damai, dan tentram. Kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat ditandai dengan berkembangnya agama Hindu dan Buddha yang tumbuh bersama-sama. Dengan kondisi yang aman dan teratur, maka masyarakat mampu menghasilkan karya seperti candi dan karya sastra lainnya. Yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Kemakmuran masyarakat kerajaan Majapahit tercipta karena kehidupan di bidang ekonomi tumbuh dengan baik. Pertanian dan perdagangan berjalan dengan lancar, dan mata uang yang dipakai untuk perdagangan di Majapahit adalah mata uang gobok. Nah, yang keempat yaitu aspek kebudayaan. Kehidupan berbudaya pada masa kerajaan Majapahit berkembang dengan sangat baik. Hal ini ditandai dengan menghasilkannya karya-karya budaya yang bermutu tinggi. Hasil budaya Majapahit dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu berupa bangunan candi dan karya sastra. Contoh bangunan candi yaitu 1. Candi Jabung di Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. 2. Candi Bajang Ratu di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Yang ketiga, Candi Penataran di Blitar, Jawa Timur. Yang keempat, Candi Brahu di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Yang kelima, Candi Tikus di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Dan yang kedua yaitu karya sastra. Yang pertama yaitu Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Yang kedua Kitab Sutasoma dan Arjuna Wiwaha karya Empu Tatular. Yang ketiga Kitab Prararaton dan tidak diketahui penulisnya. Yang selanjutnya yaitu keterkaitan kerajaan maritim zaman Hindu-Buddha dengan kehidupan bangsa Indonesia pada saat ini dalam berbagai aspek. Yang pertama yaitu aspek politik.
Kerajaan Sriwijaya Majapahit menggunakan sistem pemerintahan yang berkaitan dengan agama dengan raja sebagai kepala pemerintahannya. Nah, pada zaman Kerajaan Sriwijaya, untuk menjamin kelanggengan kekuasaan raja, maka diambillah sebuah sumpah setia bagi seluruh keluarga raja serta pejabat kerajaan. Dan barang siapa yang melanggar sumpah pada raja, maka akan terkena kutukan jahat dari sang raja. Nah, demikian pula pada saat-saat ini. Untuk menjamin keberlangsungan NKRI, maka semua pejabat yang terpilih dalam struktur pemerintahan pada saat pelantikannya senantiasa akan diambil sumpah jabatannya. Nah, yang kedua yaitu aspek sosial. Masyarakat pada masa Kerajaan Maritim Hindu-Buddha hidup dengan rukun, harmonis, dan berdampingan di antara pemeluk agama Hindu-Buddha lainnya. Hal ini tercermin pada Kerajaan Majapahit, yaitu Raja Hayam Wuruk yang beragama Hindu, sedangkan Pati Gajah Mada yang beragama Buddha. Pemimpin yang rukun adalah cerminan kehidupan yang harmonis di masyarakat. Keharmonisan kehidupan beragama ini juga menghantarkan Kerajaan Majapahit di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk dan Pati Gajah Mada mencapai puncak kejayaan. Pada masa Hindu-Buddha, masyarakat terbuka dan berinteraksi sosial dengan dunia internasional melalui kegiatan perdagangan maupun penyebaran agama Hindu-Buddha. Nah, pada masyarakat Indonesia pada saat ini yaitu di mana sekat-sekat suatu negara sudah seperti tiada batas dalam arus globalisasi. Dunia serasa seperti dalam satu genggaman melalui bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, yang ketiga yaitu aspek ekonomi. Kegiatan utama pada bidang ekonomi yaitu melalui rute perdagangan internasional dengan dibangunnya pelabuhan. Kegiatan distribusi perdagangan menggunakan jalur laut sehingga kerajaan-kerajaan maritim membangun pelabuhan-pelabuhan di pusat-pusat perdagangan di wilayah kekuasaannya. Dan untuk saat ini, untuk memperkuat arus mobilitas distribusi barang maupun jasa manusia, maka pemerintah di bawah kepemimpinan Joko Widodo mencetuskan sebuah tol laut. Nah, yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu aspek kebudayaan, di mana sebagai bangsa maritim, kita bangga akan kekayaan dan keindahan perairan kita. Nah, karena Indonesia kaya akan laut dan berbagai daerah pasti memiliki kebudayaan masing-masing. Seperti contohnya, yaitu petik laut atau larung sesaji sebagai ucapan rasa syukur atas hasil laut yang melimpah. Merupakan tradisi sejak dulu yang hingga saat ini masih tetap dilestarikan oleh bangsa Indonesia. Demikianlah materi mengenal kejayaan kerajaan maritim masa Hindu-Buddha. Nah, apabila terdapat hal yang belum dipahami, maka kita akan membahasnya pada pertemuan berikutnya. Sekian dari saya, apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat untuk belajar!